wabarakatuh. Ya, selamat sore. Untuk pertemuan tadi siang karena ada live tadi, maka Budi ganti di sore hari ini ya. Bagaimana kondisi kalian? Sehat semua toh? Sehat. Alhamdulillah, semoga keluarga dan teman-teman kalian juga sehat semua. Tidak ada apa-apa ya. Untuk sore hari ini yang bisa gabung baru 22 siswa ya, sambil menunggu teman-temanmu yang tadi mungkin salah masuk ya. Semoga nanti bisa bergabung semua. Untuk kali ini atau sore hari ini materi kita yaitu kita ulang dari yang kemarin, minggu kemarin, yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Sewaktu kalian kelas 7 dulu ada ciri-ciri makhluk hidup yang namanya bergerak. Nah, apa toh bergerak itu? Coba salah satu tunjuk tangan. Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Suatu aktivitas yang dilakukan makhluk hidup untuk berpindah tempat. Agustina, mungkin bisa Agustina? Agustina? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari bergerak? Sudah lupa? Nana, kalian mendengarkan enggak? Halo? 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 Artinya bergerak, nak? Tahu enggak, ada yang bisa enggak apa artinya bergerak? Enggak bisa? Lupa? Itu kan ciri-ciri makhluk hidup, salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Bergerak adalah melakukan suatu kegiatan dengan berubah posisi atau dengan berpindah tempat, ya, berpindah tempat atau berubah posisi, boleh, ya. Contohnya apa? Tumbuhan itu bergerak, hewan juga bergerak, apalagi manusia. Nah, apa bedanya bergerak pada tumbuhan dan hewan atau manusia? Kalau gerak pada hewan atau manusia itu dengan melakukan berpindah tempat dari A menuju ke B. Tetapi kalau tumbuhan bergeraknya tidak berpindah tempat, masih dalam posisi di dalam tumbuhan itu. Misalkan tumbuhannya melakukan pertumbuhan, dulunya waktu jadi biji menjadi berkecambah menjadi tunas, tunas menjadi tumbuhan muda menjadi tumbuhan dewasa. Itu namanya juga melakukan gerak. Di pertumbuhan pada tumbuhan itu termasuk salah satu dari gerak, ya. Jadi bedanya itu, kalau tumbuhan berarti melakukan geraknya gerak pasif karena dia tidak berpindah tempat, tapi kalau hewan atau manusia bergeraknya dengan berpindah tempat, jadi secara aktif. Itu perbedaannya antara gerak pada hewan atau tumbuhan, antara gerak hewan dengan tumbuhan. Nah, sekarang akan kita mulai untuk materinya, ya. Kalian nanti perhatikan baik-baik materi yang Ibu tayangkan. Coba saya buka dulu untuk materinya. Sebentar.
Kan baru masuk ada prosesnya. Iya Bu, saya sudah. Ya, Deswita. Sudah kelihatan? Materinya sudah kelihatan? Sudah. Judulnya apa judulnya? Iya Bu, kelihatan. Judulnya apa judulnya? Belum Judulnya ada. adalah Belum ada Bu. Udah. Gerak benda makhluk hidup di lingkungan. Sudah toh? Nah, gerak benda. Nah, pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, nggih. Ke bawah itu ada gerak dan gaya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Mural ke bawah, nggih, gerak dan gaya. Itu nanti apa pengertian gerak? Nanti benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik asal acuan, sehingga tadi benda akan berpindah tempat, ya, atau berubah posisi, ya. Dari kecil menjadi besar itu namanya juga bergerak. Dari A menuju ke B, pindah ke tempat B itu namanya sudah bergerak, ya. Nah, di sini untuk gerak benda itu ada yang disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa toh? Gerak benda yang berada pada lintasan yang lurus. Jadi tidak melingkar atau tidak berbelok-belok, itu namanya gerak lurus. Paham? Paham. Benda yang bergerak pada lintasan yang lurus ini ada waktunya, ada jaraknya, ada kecepatannya. Rumusnya adalah S sama dengan P kali T. S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, T adalah waktu. Contohnya ini sangat mudah. Misalkan kalian akan bepergian dari rumahmu ke Jogja, misalkan rumahmu di Meteseh, ya. Kemudian kalian akan pergi ke Jogja. Kalian akan naik apa? Kendaraan atau Honda. Ya. Nah, di situ nanti kamu akan bisa menghitung kecepatannya berapa atau waktunya berapa atau jaraknya berapa dengan cara bagaimana? Misalkan kamu mau ke Jogja waktunya atau jam 4 sore. Sampai di Jogja itu jam 4:30 menit. Berarti ada waktu 30 menit perjalananmu, ya. S-nya berarti 30 menit, nanti dikonversi menjadi detik, ya. Kemudian kecepatanmu waktu itu kamu memakai kecepatan pada Honda yaitu 50 km per detik. Nah, sehingga jaraknya berapa itu bisa kecepatanmu tadi berapa? Oh, 50 kali tadi setengah jam. Jam itu 30 menit, kalau dikonversikan ke detik berarti menjadi 1800 detik. Sehingga jaraknya adalah kecepatanmu tadi berapa? 50 kali
1800 detik sehingga akan ketemu jaraknya. Itu seperti itu. Paham? Jelas, Nak? Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Jadi contohnya sangat simpel sekali seperti tadi ya. Nah, di sini untuk gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa toh GLB dan GLBB itu? GLB terjadi apabila kecepatan gerak itu konstan. Jadi kalau kalian tadi mengendarai kendaraan, kecepatannya 50 sampai 40 terus. Tidak berubah, itu namanya gerak lurus. Gerak lurus beraturan. Tidak 50, kemudian pindah 30, pindah 40, itu namanya bukan gerak lurus beraturan. Jelas nggih? Kalau gerakannya tadi kecepatannya berubah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Mudeng? Jelas nggih? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa memahami ya? Nah, terjadi apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan yang konstan, tadi yang konstan. Simbolnya percepatan adalah A kecil. Rumusnya A sama dengan VT min V0 per T2 min T1. Apa maksudnya? A itu adalah percepatan, sehingga kalian nanti bisa menghitung kecepatannya berapa. Ya. VT itu adalah kecepatan akhir dikurangi V0, kecepatan awal. Maka tadi kecepatanmu pertama kali 50, kemudian menjadi 30, berarti kecepatannya berapa? 20, ya enggak? Karena akhir dikurangi awal. Waktunya juga sama. Tadi misalkan dari rumah pukul 8 misalkan, kemudian sampai di sana pukul 8:15, berarti waktunya berapa? 8:15 dikurangi 8, berarti 15 menit. Misalkan gitu nggih. Itu caranya. Nah, untuk Anda sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada enggak? Tidak, benar? Benar enggak ada yang bertanya ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk gaya. Ini nanti mengenai hukum Newton, ya hubungannya dengan gaya. Akan saya lanjutkan dulu mengenai gerak pada tumbuhan. Ini di samping ini ada peta konsep dari gerak pada tumbuhan. Nah ini, ya gerak pada tumbuhan. Tadi tumbuhan bergerak enggak? Bergerak. Yeah. Pindah tempat tidak? Tidak. Kalau tumbuhan tidak berpindah tempat karena bergeraknya adalah pasif, tidak berpindah tempat. Di sini ada 3 macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga gerak higroskopis. Jelas? Mudeng? Jelas. Ada berapa gerak pada tumbuhan? 3. Ya, apa saja? Endonom, esionom, dan higroskopis. Higroskopis. Ya, akan saya jelaskan ketiga-tiganya ini. Nah, dengarkan ya. Kecuali saya tanya, kalian boleh menjawab. Gerak endonom dari kata in adalah dalam. Sehingga gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak dipengaruhi dari luar. Jadi geraknya, faktornya dari dalam tumbuhan itu sendiri. Dari kata in, dalam.
Paham pengertiannya? Jelas enggak? Jelas. Contohnya apa? Gerak endonom. Ayo, gerak yang dipengaruhi dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Tadi Bu Titin sudah memberikan contoh secara tidak langsung. Contohnya apa? Gerak tumbuh pada tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu bisa bergerak tadi dari kecil menjadi besar. Nah, itu kan namanya tumbuh. Nah, itu dipengaruhi dari faktor dalam tumbuhan itu sendiri. Paham, G? Kemudian ada lagi mekarnya kuncup pada bunga. Nah, bunga itu pertama kuncup ya, kemudian bisa mekar. Nah, itu juga termasuk gerak endonom karena dipengaruhi dari faktor tumbuhan itu sendiri. Paham? Jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Kemudian gerak esionom. Yang kedua, apa toh esionom? Yaitu gerak kebalikan dari endonom, berarti gerak yang dipengaruhi faktor dari luar. Jadi faktornya tidak dari dalam tumbuhan, tapi faktornya dari luar. Faktornya nanti bermacam-macam, nggih. Di sini ada 3 macam gerak pada esionom yang dipengaruhi faktor dari luar. Tadi ada 3 macam. Yang pertama adalah tropisme, yang kedua nasti, yang ketiga taksis. Gerak tropisme adalah gerak yang arahnya mengikuti datangnya rangsang. Jadi gerakan itu menghadap atau ngetoke, ya, mengikuti ngetoke adanya rangsang tadi, faktor rangsangnya tadi. Contohnya apa di sini? Ada fototropisme. Ya, foto, dari kata foto. Foto itu adalah cahaya. Berarti gerak yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya apa? Contohnya di sini misalkan tumbuhan bunga matahari. Nah, bunga matahari itu akan selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Paham? Jelas? Jelas. Ya, yang kedua gerak geotropisme. Dari kata geo ini, geo adalah gaya tarik bumi. Berarti apa maksudnya geotropisme? Gerak yang dipengaruhi karena rangsang gaya tarik bumi. Contohnya apa? Mudah. Tumbuhan itu punya akar. Akarnya ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya tarik bumi. Ini ada gaya geotropisme ini. Nah, mudah sekali. Arah akar selalu ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya tarik bumi. Jadi rangsangnya rangsang gaya tarik bumi, maka disebut dengan geotropisme. Yang ketiga, contohnya tikmotropisme. Nah, tikmotropisme ini dari kata tikmo. Tikmo itu adalah sentuhan. Contohnya apa ini? Contohnya adalah tumbuhan kacang-kacangan itu akan selalu melingkar, ya, melingkari ajirnya. Tumbuhan kacang biasanya ada ajirnya, ya. Ajir itu batang yang berdiri di dekatnya sehingga dia untuk melilit. Nah, untuk melilit ini dia tersentuh oleh tadi batang tadi sehingga tumbuhan tadi akan melilit, ya, melilit daripada batang tadi. Ini maka namanya tikmotropisme. Gerak yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan, maksudnya itu. Hidrotropisme dari kata hidro. Hidro itu adalah air. Nah, sehingga hidrotropisme itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sudah saya jelaskan ini hidrotropisme apa tadi? Gerak yang dipengaruhi oleh rangsang. Ayo, rangsang apa? Kok diam? Sumber air. Ya, gerak yang dipengaruhi oleh rangsang air. Jadi dia akan mencari air. Lah, contohnya apa ini kira-kira yang mencari air?
akar. Nah, jadi akar itu selain dipengaruhi hidro, air juga dipengaruhi oleh geo atau gaya tarik. Karena akar memang mencari air untuk apa? Untuk fotosintesis. Ya enggak? Iya. Sampai di sini paham enggak untuk gerak tropisme? Piran. Jelas belum untuk tropisme, gerak tropisme? Jelas. Benar. Sekarang saya tanya coba, apa yang dimaksud dengan geotropisme? Yo, siapa yang bisa? Silahkan dijawab. Geotropisme adalah gerak yang dipengaruhi rangsang apa? Gaya tarik. Kalau tikmotropisme, gerak yang dipengaruhi rangsang sentuhan. Kalau fototropisme, gerak yang dipengaruhi rangsang cahaya. Ya, betul. Paham, G? Ya, sekarang esionom yang kedua, pengaruh luar yang kedua yaitu nasti. Nah, kalau nasti kebalikannya tropisme. Tadi kalau tropisme arah rangsangnya ya mengikuti arah datangnya rangsang gerakannya. Kalau nasti gerakannya tidak mengikuti datangnya rangsang. Sekali lagi, tropisme gerakannya mengikuti datangnya rangsang. Kalau nasti gerakannya tidak mengikuti datangnya rangsang. Meneng, diem saja tapi bergerak. Paham nggih? Kalau ini tadi kan mengikuti, ngetotke. Tapi kalau ini orang ngetotke, diam. Ini bergerak. Nah, contohnya apa ini? Seismonasti. Dari kata seismo itu adalah sentuhan sama dengan tikmo tadi. Ini boleh tikmotropisme, ini boleh tikmonasti juga boleh. Ini boleh seismotropisme juga boleh sama. Ini artinya sentuhan, ya. Ini sudah pernah kalian lakukan kemarin praktek, ya enggak? Kalian sentuh. Tumbuhan putri malu kalian sentuh, ada sentuhan ini. Rangsangnya sentuhan dari luar kan, kamu sentuh kan dari luar itu berarti dia akan mengikuti tanganmu enggak? Mengatupnya? Tidak. Ya, dia akan diam saja tapi bergerak mengatup. Ya enggak? Nah, itu namanya nasti. Kemudian yang kedua nikti nasti. Dari kata nikti. Nikti itu adalah cahaya atau gelap terang. Nah, contohnya apa ini nikti nasti? Contohnya? Ayo, contohnya apa? Tahu tumbuhan lamtoro enggak? Sengon. Tahu, Bu. Pete, sengon, lamtoro lah. Itu sewaktu sore hari pernah memperhatikan enggak? Dia akan mengatup. Ya enggak? Coba kamu nanti keluar rumah, tumbuhan yang tadi, pasti daunnya akan nemplek jadi satu, mengatup kayak seismonasti tadi, tapi tidak disentuh ya. Kalau ini ya, nikti nasti tidak disentuh. Nanti pagi hari dia akan buka lagi, mekar lagi. Kenapa? Karena ada faktor tadi gelap dan terang. Dia tahu sewaktu gelap dia akan ngatur, kemudian sewaktu pagi ada cahaya terang, dia akan membuka lagi. Paham? Jelas? Paham. Jelas. Yang ketiga, fotonasti. Sama dengan tadi, foto artinya apa? Artinya Apa mau? cahaya. Cahaya. Nah, jadi gerak benda yang gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya apa? Siapa bisa? Ayo, tumbuhan apa yang melakukan gerakan yang pengaruhnya adalah cahaya? Bunga pukul 4. Ah, betul. Ya, bunga pukul 4 sore. Ya. Jadi sewaktu ada cahaya, dia akan membuka, langsung megar, maksudnya mekar. Nah, itu namanya fotonasti, tapi arahnya tidak kayak bunga matahari.
Kalau bunga matahari kan dia mengikuti, ya enggak? Tapi kalau bunga pukul 4 sore, dia akan mekatok, gini tok, ya, jadi tidak mengikuti. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks. Ya, nanti bisa di buku paket ada, nggih, silahkan dibaca, nggih. Untuk nasti ada yang ditanyakan? Tidak. Gerak nasti tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, jelas nggih berarti. Yang ketiga adalah gerak esionom berupa gerak taksis. Nah, kalian sebetulnya mengingatnya mudah ini, taksis. Kowe kelingan apa? Kira-kira taksi. Tahu taksi enggak? Yang saiki istilah Grab. Nah, taksi itu istilah saiki Grab. Kowe yang nyeluk Grab, nyeluk taksi ki ade apa to? Ngangkut, memindahkannya enggak? Kowe saka Semarang arep nang Bodo, kewengen numpake taksi. Nah, berarti taksi tadi mengantarkan kamu berpindah tempat dari Semarang ke Boja. Sehingga gerak taksi itu gerak apa? Gerak berpindah tempat. Jelas? Jelas? Halo? Jelas. Jelas. Ya, jelas. Ya, contohnya di sini adalah foto taksis. Dari kata foto lagi, ada lagi, nasti ada fotonya, tropisme ada fotonya, taksis juga ada fotonya. Ya, jadi gerak berpindah tempat yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya apa? Yuk, gerak apa? Gerak dari spirogira mencari apa ini? Mencari cahaya di dalam sel ini. Ini ada di dalam sel, gerakannya dia akan berpindah ke pinggir. Pertama kali ada di tengah, kemudian dia akan berpindah ke tepi. Nah, ke tepi itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari cahaya, foto. Jadi dengan berpindah tempat. Ya. Kemudian yang kedua kemotaksis. Dari kata kemo itu kimia. Nah, jadi gerak berpindah tempat yang dipengaruhi oleh faktor kimia. Contohnya apa? Contohnya ada pada penyerbukan bunga. Nah, penyerbukan bunga itu pasti melibatkan sel kelamin. Pasti ada yang berpindah. Ya. Jadi untuk penyerbukan itu sel kelamin jantan dia akan berpindah ke sel kelamin betina. Itu namanya kemotaksis. Ya, jadi contohnya ini pada proses penyerbukan. Karena penyerbukan ini ada putih, ada benang sari, itu adalah disebut dengan zat-zat kimia. Ya, di dalamnya mengandung bahan-bahan kimia. Maka disebut dengan kemotaksis. Jelas? Paham? Halo? Paham. Paham, Bu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan silakan. Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ulangi ya untuk terakhir untuk materi sore hari ini akan saya ulangi lagi yaitu tentang tadi gerak benda ya. Gerak benda pengertiannya tadi adalah melakukan aktivitas. Ya, aktivitasnya boleh berpindah tempat, boleh tidak berpindah tempat. Ya. Kemudian di sini ada pada benda itu ada gerak lurus. Nah, berarti gerak yang pada lintasan lurus dibedakan juga gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk menghitung semua gerakan tadi, gerak benda tadi bisa dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T dan juga bisa menggunakan rumus A atau kecepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per, ini harusnya per ya, ada pernya,
T2 berarti waktu akhir dikurangi waktu awal. Tuh rumusnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai gerak tumbuhan. Tadi ada 3, endonom, esionom, dan higroskopis. Endonom berarti dipengaruhi faktor dari dalam tumbuhan, esionom dipengaruhi faktor dari luar, yang terakhir yaitu higroskopis. Nih, higroskopis yaitu faktornya apa? Higro, dari kata higro itu adalah kadar air. Nah, higro itu kadar air. Jadi higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh perbedaan kadar air. Contohnya apa? Contohnya yaitu gerak pada buah polong-polongan. Buah polong-polongan itu bisa kacang hijau, bisa kacang panjang, dan sebagainya. Kadar air pada buah tersebut ini akan berbeda antara kacang hijau yang muda dengan kacang hijau yang tua. Lebih banyak mana kadar airnya antara kacang hijau yang muda dengan yang tua? Pasti lebih banyak yang muda. Makanya dia tidak akan bisa pecah. Tidak bisa pecah sendiri. Kenapa? Karena masih banyak mengandung air. Tetapi kalau pada kacang hijau yang sudah tua, berarti kadar airnya tuh tinggal sedikit, ya, sehingga dia akan mudah sekali untuk pecah. Nah, itulah yang disebut dengan higroskopis. Jadi ada perbedaan kadar air pada buah tersebut. Paham enggak ini? Halo? Halo? Paham? Jadi sekali lagi, gerak higroskopis adalah gerak yang dipengaruhi perbedaan kadar air. Jadi pecahnya buah polong-polongan itu bisa karena ada perbedaan kadar air antara tumbuhan atau antara buah yang muda dengan buah yang tua. Ya, jelas nggih? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada enggak? Tidak ada? Tidak. Untuk kalian yang kelas DEF, kemarin kan sudah ada tugas. Tidak perlu di-upload aja, tapi kalian kan cukup foto, kemudian dikirimkan. Ya enggak? Itu masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Itu hanya baru berapa anak, itu sekitar 50. Padahal jumlah siswanya ada 96. Tugas apa, Kalau Bu? gimana? Tugas apa? Tugas kemarin yang halaman 50 itu. Oh, sudah Bu, saya Bu. Lah makanya itu yang belum masih banyak. Karena dari 96 siswa itu ada hanya sekitar 50 berapa yang sudah mengumpulkan. Yang merasa belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan. Ya, karena itu nanti akan juga dinilai lebih detail. Kalau kemarin yang kelas 8 ABC justru malah lewatnya lewat ini, lewat online ngirimnya. Lain kali kalian akan juga lewat online. Ya. Kalau lewat online kalian nanti juga bisa kok, mudah kok. Kalian tinggal buka di tugas, kemudian nanti kalian klik, ya, nanti ada tutorialnya, nanti saya kirimi. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jadi untuk tugas yang belum mengumpulkan tugas, sekali lagi segera dikumpulkan karena akan dinilai, ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silakan nanti kalian membaca hukum Newton dan gerak pada manusia. Nih, yang terakhir gerak pada manusia. Ya, silakan nanti kalian baca-baca untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan, oke? Sehingga nanti kalau minggu depan Bu Titin menerangkan, kalian sambil membuka buku
mungkin ada yang belum jelas, nanti ditulis bisa ditanyakan. Paham? Jelas nggih? Berarti untuk materi hari ini sudah cukup Bu Titin terangkan sampai di sini dulu. Kemudian sekali lagi tugasnya yang belum segera dikumpulkan, ya. Kalian jangan keluar dulu karena nanti akan saya absen dulu untuk yang terakhir, ada beberapa anak yang sudah gabung. Jangan keluar dulu ya. Sudah satu. Kok keluar lagi? Siapa tadi yang keluar? Tadi sudah 31, sekarang keluar lagi 30. Rakel. Rakel menelpon siapa, Rakel? Sudah, untuk sore hari ini saya cukupkan di sini. Terima kasih kalian sudah ikut bergabung pada pertemuan sore hari ini, meskipun yang gabungannya sedikit ya, karena memang ini Bu Titin ingin menerangkan daripada kalian tadi kosong, ya. Sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh keluar, Bu? Boleh. Keluar ya, Bu. Ya. Saya mau keluar ya, Bu. Ya. Saya keluar dulu mau mandi.